lihat ini sayang. Aku rasa gadis yang fotonya diterbitkan hari ini berasal dari daerah kita. Tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas ya. Apa aku harus mengganti kacamataku? Ayah, tidak ada yang salah dengan kacamatanya. Ayah yang lupa memakainya. Ini. Kenapa ayah selalu lupa ya? Coba lihat, ada berita apa? Coba lihat, yang itu. Ini kan Gudan. Bacakan untukku. Penggali emas pamungkas. Dia menyamar sebagai upaya untuk menipu jutawan. Coba aku lihat. Omong kosong apa ini? Beraninya mereka menulis seperti ini tentang Gudan. Ada apa? Ini Memangnya ada masalah apa? tidak ada. Apa yang diterbitkan di koran? Ini teh Bukan apa-apa, Bu. Kadang-kadang jurnalis menulis omong kosong untuk menjual koran mereka. Iya, aku juga yakin itu omong kosong. Sudahlah, itu tidak penting. Kita kehabisan beras. Pastikan kau membelinya ya. Jangan lupa ya. Iya. Aku akan membeli beras, tapi bagaimana itu? Ayah dengar. Ya. Ibu tidak boleh tahu tentang hal ini, oke? Baiklah sayang. Dia akan kecewa. Hei Cutki, ada apa denganmu? Apa kau tenggelam dalam pikiran seperti aku? Atau kau terlalu bersemangat untuk bertemu dengan pacarmu? Tidak. Kau mau kemana membawa koran? Gudan adalah seorang wanita rakus yang menyamar dan mencoba untuk memikat jutaan orang agar menikahinya. Cutki, apa kau sudah membaca omong kosong ini? Gudan, beberapa orang media juga hadir di sana. Mungkin mereka itu... Apa yang Aksat Jindal pikirkan tentang dirinya? Apa dia pikir dia bisa melakukan apapun? Hanya karena dia orang kaya. Ternyata uang tidak bisa membeli kedewasaan. Dan dia sudah melakukan macam-macam dengan orang yang salah. Dan Gudan tidak takut pada siapapun. Siapa kau ini? Durga, dia adalah Swita. Swita, ayo silahkan masuk. Durga, aku merasa dia dan AJ akan menjadi pasangan yang hebat. Makanya aku memanggilnya ke sini. Tapi Laksmi, bagaimana dengan Komal? Sekarang aku merasa Swita lah yang akan menjadi ibu mertua yang sempurna. Ya. Apa yang kau lakukan, Laksmi? Setidaknya kau harus memikirkan perasaan AJ. AJ, yang kau katakan tentang tanggung jawab kepada kami kemarin, itu sangat benar. Kami mengakui kami melakukan kesalahan kemarin. Tapi AJ, kau harus memperbaiki kesalahanmu. Kalau niatmu benar, kau akan mendapatkan kepercayaan diri untuk memperbaiki kesalahanmu. Dan hari ini kami ingin memperbaiki kesalahan kami. Dia adalah Swita. Dia itu salah satu saudari jauhku. Dia pasangan yang cocok untukmu. Dia bisa menjawab semua pertanyaanmu. Dia yang terbaik. Aku yakin kau bisa menanyakan apapun kepadanya. Apa kau tidak punya? Apa yang ingin kau jelaskan? Mereka juga khawatir padamu seperti aku. Dan kau cuma punya waktu 5 hari lagi untuk mewujudkan keinginan Antara. Begitu kau mendapatkan surat ini, kau harus mewujudkan keinginanku dalam 15 hari ke depan. Jadi Aksat, kau harus bertemu dengannya.
Halo, Suita. Hai. Jadi kau siap untuk menikah denganku? Tentu saja. Baik. Itu bagus sekali. Jadi apa harapanmu dari... Harapan? Aku tidak punya harapan. Aku hanya ingin menikah denganmu. Aku ingin memperkuat ikatan kita dengan memberikan cinta dan perhatian dariku. Aku ingin menjadi istri yang penyayang. Dan sebagai contohnya, pohon memberikan keteduhan bagi singa tanpa alasan yang egois. Dan kau tahu, saat hujan, pohon memberikan, kau tahu? Tempat berlindung dengan cara yang sama. Aku ingin mencintaimu dan juga mencintai keluargamu. Wow, dia memberikan jawaban luar biasa tanpa aku latih. Dia memang sepupuku. Jadi tanpa harapan apapun, kau ingin membina hubungan kita agar berjalan dengan baik, bukan begitu? Iya. Luar biasa. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana bisa kau mencintai orang asing? Kau belum mengenalnya, kan? Paman, setidaknya kau harus mengajukan pertanyaan tepat. Pertanyaannya bukan tentang dia yang mencintaimu. Pertanyaannya adalah apakah kau pantas mendapatkan cinta dari seseorang atau tidak? Karena itu yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Apa kau pikir kau bisa membeli semuanya dengan uangmu? Kau pikir kau bisa membuat setiap gadis mencintaimu? Uang hanya bisa membeli barang-barang duniawi, bukan cinta seseorang. Selain itu, kau juga tidak layak untuk itu. Kau tahu, hukuman penjara seumur hidup adalah jika seseorang harus hidup bersamamu daripada ke penjara. Itulah yang lebih berat. Kau sudah melakukan kesalahan dengan menerbitkan omong kosong tentangku. Kau harus membayarnya. Kenapa kau lihat ke sana? Ayo lihat aku. Jika berani melakukan hal seperti ini lagi akan kuberi pelajaran. Sekarang aku masih mau mengerti karena kau memang tidak mengenalku. Kalau tidak, bersiaplah untuk 3 hal. Dengarkan baik-baik ya. Pertama, untuk melihat harga dirimu hancur berantakan. Kedua, untuk menyesal karena macam-macam denganku. Hal yang ketiga apa? Aku bisa tahu dari ekspresinya bahwa dia tahu hal ketiganya. Kau bisa bertanya padanya ketika kau jadi istrinya. Aku mungkin tidak setinggi orang kaya sepertimu, tapi ada perkataan seperti ini. Jumlah tagihannya 3.500 dan aku akan mengambil itu saja. Tapi perubahan adalah satu-satunya yang konstan. Dewa Krishna yang mengatakan itu. Ketika aku bertemu gadis itu untuk pertama kalinya, aku merasa seolah-olah aku bertemu antara Akshat, segeralah menikah demi aku. Kurasa dia orangnya, antara istriku. Aku akan mewujudkan keinginanmu. Aku pasti akan menikahi gadis itu. Apa yang gadis bodoh ini pikirkan tentang dirinya?
tanpa tahu apa-apa. Aku harus menyerang saat besinya masih panas. EJ, jangan hiraukan yang dikatakan gadis gila itu. EJ, kau punya hak untuk jatuh cinta. Kau punya hak untuk memulai hidupmu lagi. Dan Swita gadis yang baik. Dia akan mengisi hidupmu dengan penuh kebahagiaan. Iya, percayalah. Di mana alamatmu? Apa? Kau minta alamat untuk mengirim Syagun kan? Aku jadi malu. Rumahku tidak jauh. Apa kau pernah melihat pasar Capan? Ada menara yang baru dibangun di belakang pasar itu. 2 kilometer dari bangunan itu ada Hirakutir. Di situ aku tinggal. Aku senang sekali. Aku tidak menyangka kalau semuanya ini terjadi begitu cepat. Aku sudah memesan taksi untukmu. Apa? Taksinya akan segera tiba. Dan akan mengantarmu pulang. Kau bisa pergi. Aksat, jangan masukkan kata-kata Gudan dalam hatimu. Kau layak mendapatkan setiap kebahagiaan. Dia tidak tahu bagaimana rasa kehilanganmu. Karena dia belum cukup mengenalmu. Jangan tersinggung dengan kata-katanya. Kau benar sekali, Ibu. Dia tidak cukup mengenal aku. Dan siapa dia? Kenapa aku merasa buruk dengan apa yang dia katakan? Aku tidak peduli tentang apa yang orang pikirkan tentang aku. Aku sungguh tidak peduli. Ya, aku sungguh tidak peduli. Tidak mungkin. Aku mendapatkan calon yang bagus, tapi dia malah mengusirnya. Ini pasti akan terjadi. Kau pikir kau itu pintar ya? Kau pikir kau bisa memperbaiki semua ini. Tapi kau sudah mengacaukannya lebih jauh. Sekarang terserah padamu. Kak Durga benar. Dia sudah mengacaukan semuanya. Dia pikir Eja meminta alamatnya. Aku tidak punya waktu untuk hal konyol. Kau perlu melakukan pekerjaan. Hari ini juga.